Selamat sore pendengar El Cinta dimanapun Anda berada. Anda saat ini tengah berada dalam program Instok Apa Kata Mereka. Sore hari ini kita menghadirkan narasumber, yakni Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya, jika dari Instagram kami akan membahas mengenai mansurmologi ya, bawa berkah di pasar saham. Namun sebelum kita akan membahas itu, kita akan juga membahas mengenai ulama besar sekaligus pendakwah yang sangat dikenal masyarakat, Syekh Ali Jabir yang meninggal kemarin. Tampaknya kami sudah tersambung, dan untuk pendengar yang ingin bertanya langsung, silakan bisa bertanya di Instagram, di media sosial, maupun langsung di Radio El Cinta. Tampaknya sudah tergabung. Oh ya, sudah bersama nih. Assalamualaikum Pak Ustadz Yusuf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak Ustadz ya? Baik dan tambah gemuk. Kopi. Alhamdulillah. Makan terus. Katanya kan gitu, Nah, makan masker, ini makan masker. Iya. Jadi di makan awal masker. tahun Iya. Pak Ustadz, di awal tahun 2021 ini kita dirundung kabar duka yang bertubi-tubi ya, setelah sebelumnya sebuah pesawat mengalami kecelakaan, kemudian kemarin ya ulama besar Syekh Ali Jabir meninggal dunia. Dan tentunya kan itu juga Ustadz Mansur ini memiliki titik itu loh Mas. Iya, hari ini betul sekali hari Kemarin ini ya, kembali kemarin gempa ya, 7 dini hari titik. betul ya, dini hari. Terus kemudian banjir besar di Kalsel. Ya, erupsi. Jadi emang nih waktunya kita cobaannya nasional bener ini. Betul. Iya. Kita nanti doa bersama Ustadz, ya buat gempa sama banjir ya. Siap Ustadz, Pak Ustadz. Ya, Pak Ustadz, kita ingin berbincang mengenai almarhum Syekh Ali Jabir. Pak Ustadz kan cukup dekat ya. Mungkin bisa diceritakan pertama kali kenal dengan almarhum Syekh Ali Jabir ini bagaimana pertama kali? Subhanallah, saya pertama kali mendengar dari jamaah tahun 2000, lupa saya 2006 atau 2007 gitu. Terus jamaah itu bilang ada imam di Madinah yang kemudian ada di Indonesia ngajar ngaji di Masjid Sunda Kelapa gitu. Terus kemudian saya berangkat tuh ke Sunda Kelapa. Nah, sampai sana alhamdulillah langsung disapa oleh beliau. Badannya tinggi gede gitu kan, ganteng. Ustadz Yusuf ya gitu. Kenal saya gitu. Iya, saya dari mulai Madinah dikasih tahu sampai Indonesia cari orang yang namanya Yusuf Mansur, kata dia begitu. Kemudian habis itu ya langsung akrab. Hari itu juga kebetulan ada Imam Sudes waktu itu. Terus kemudian ya benar-benar akrab dah. Malamnya langsung saya ajak ke rumah saya, ajak ke pesantren. Kemudian paginya langsung live di salah satu TV yang waktu itu memang saya live di sana Selasa Rabu. Itulah pertama kali Syekh Ali juga ada di layar kaca televisi menyapa Indonesia. Saya lagi cari nih tayangannya karena itu lucu. Saya bilang masih Syekh, nanti antum jangan ngomong bahasa Indonesia ya, biarin aja. Jangan sampai mereka tahu ente bisa bahasa Indonesia gitu. Nah, baru segmen 2, tiba-tiba dia ngomong bahasa Indonesia. Orang kaget, iya kenapa nggak dari tadi katanya ngomong bahasa Indonesia. Banyak sekali kenangan saya sama beliau, ya Allah. Terus meninggalnya Mas, itu senyumnya luar biasa. Senyum, mukanya tuh senyum, kayak ngelihat apa dan siapa gitu. Saya ketika dibuka wajahnya oleh istri beliau ya, saya tuh mikir gitu ya, apa ya yang saya Ali lihat nih apa dan siapa gitu, kok sampai girangnya kayak gitu, gembiranya kayak gitu, apa Rasulullah ya yang dilihat gitu kan, apa bayangan surga ya gitu kan. Emang ada janji tuh buat ahlul Quran, orang yang kemudian bersama Quran tiap harinya gitu, nggak mesti hafal nih, nggak mesti hafal. Dia baca Quran, dia kemudian berinteraksi dengan Quran, apakah itu ngajar, apakah itu belajar, apakah itu kemudian berderma untuk Quran, bersedekah untuk Quran. Ada janji Allah nanti di sakratul mautnya
Bisa saja Allah izinkan Nabi Allah Muhammad SAW begitu, itu ikut menjemput. Kemudian ayat-ayat yang dibaca itu nanti menjelma juga menjadi apa namanya makhluk-makhluk yang ikut juga menjemput, mengiringi gitu. Iya. Dan ini diceritakan oleh Dr. Ayman Suwaid, guru besar Quran yang hari ini masih ada dan masih muda hitungannya, asal Suriah. Ya, beliau bercerita bahwa nanti di alam kubur itu ayat-ayat yang dibaca benar-benar akan menjadi peneman, akan menjadi teman di alam kubur yang diizinkan oleh Allah mengambil kasur dari surga, mengambil makanan dari surga, mengambil minuman dari surga. Saya mikir, apa sih Ali melihat itu gitu ya? Sampai senyumnya kayak gitu, senyumnya tuh senyum mana gitu, senyum manis gitu. Iya. Ya Allah, luar biasa dah si Ali deh. Tinggal kita nih meninggalnya bagaimana ceritanya Hmm. gitu ya. Terus tadi gua ada berita Iya. duka juga Hmm. kan? Ada berita duka lagi nih barusan. Ada Hmm. Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Itu wafat juga Hmm. barusan. Itu ulama besar banget tuh, ulama besar Jakarta tuh. Hmm. Wafat barusan ini. Saya udah up di IG. Baru ini. Allahumma Innalillahi wa firlahu inna ilaihi. warhamhu wa'afi wa'fu ya insyaallah. Pokoknya kita berdoa deh nanti Iya. di akhir sesi ya. Mm, Iya, betul betul. Pak mm, Ustadz, selama ini ya berteman dengan saya Ali Jaber, apa pesan mm. yang paling diingat sama Pak Ustadz Yusuf? Keistiqomahan beliau terhadap Quran itu yang saya lihat mm, beda dengan saya ya. Saya kan masih suka bisnis ya, Hmm. masih suka ngomong saham ya, ngomongnya ngalor ngidul, ngomong bola, ngomong apa lagi tuh, ngomong tanaman itu ya. Walaupun saya berpendapat bahwa ya Quran itu kan memang talking about everything gitu ya. Quran itu bicara Hmm. tentang apapun gitu. Jadi buat saya sih sah-sah saja untuk kemudian berbicara tentang hal-hal apapun, kemudian dikaitkan dengan Quran gitu. Seperti waktu saya ke Hmm. Lechia Gdańsk, Polandia, itu Hmm. kan kita nggak cuma ke Polandia nganterin Egi, tapi saya dan teman-teman bikin rumah tahfiz di Polandia. Hmm. Iya loh, jadi sebisa mungkin pokoknya nyambung sama Quran terus. Cuman kan tetap aja beda gitu antara orang yang fokus cuman bengkel misalkan, ya, Iya. sama yang dia sekalian dagang buah, dagang sembako, dagang dagang online apa, tetap beda. Nah, saya Ali ini istiqomah banget tuh emang di Quran aja gitu. Maksudnya Qurannya yang tahfiz gitu loh. Itu tuh yang luar biasa lah menurut saya. Pilihan hidup yang mengantar beliau itu udah menjadi bukti begitu dicintainya oleh masyarakat Indonesia yang notabene beliau adalah orang Arab kan, walaupun sudah menjadi warga Hmm. negara Indonesia. Artinya ini prestasi hebat buat seseorang yang lahirnya di Iya. Madinah, gede di Madinah, dewasa di Madinah, tapi diterima dan kemudian dilepas dengan penuh kecintaan oleh masyarakat di Indonesia tercinta ini, Masya Allah. Iya. Pak Ustadz, saya Ali itu pernah cerita nggak kenapa beliau ingin berdakwah di Indonesia? Oh iya, dia pernah Hmm. bercerita. Kenapa? Dia Hmm. bilang, loh di Indonesia ini lebih berkah. Buka pintu ratusan juta. Hmm. Dibanding di Arab. Di Arab buka pintu cuma 20 jutaan dia bilang. Oh. Dan Iya. Indonesia baldatun maftuhatun lid-da'wah dia bilang. Balda maftuhah. Balda maftuhah itu negeri yang terbuka buat dakwah. Dan terbukti kan Indonesia terbuka betul buat dakwah siapapun kan. Indonesia ini kayak gelas kosong aja udah diisi apa aja. Terima gitu. Makanya ya, kalau kanannya kanan, kiri ya kiri gitu Indonesia Hmm. itu. Mungkin karena masih garis katulistiwa kali ya. Orang Indonesia nih kalau belajar bahasa Inggris, itu Inggrisnya kayak orang Inggris. Betul nggak? Orang Hmm. Indonesia kalau belajar bahasa Arab, Arabnya kayak orang Arab. Beda misalkan dengan Singapura. Ketika Singapura, dia belajar bahasa Inggris, dia tetap menjadi Singlish, Singapore English gitu. Atau India, tetap aja Indian English gitu. Englishnya, accent India gitu. Tapi kalau orang Indonesia, begitu dia berbahasa Inggris, udah nggak kelihatan kayak orang Indonesia. Itu apa? Mungkin apa kehebatan orang Indonesia yang berada di garis tengah. Jadi tergantung siapa yang bawa. Alhamdulillah, saya Ali diizinkan oleh Allah berdakwah di Indonesia. Iya. Dan saya mau nyapa juga nih, ternyata banyak sekali yang nonton pada sore hari ini nih.
Banyak Iya, sekali Masya yang Allah. mendoakan Ustadz nih, sehat terus Ustadz. Amin ya Assalamualaikum. Allah. Kemudian, Waalaikumsalam. iya, Iya, kita akan kemudian juga ada berdoa yang dari, untuk korban banjir ya. ah, Korban banjir insya Allah Kalsel, kemudian Majene, Mamuju, ya yang kemarinan dulu Polman ya. Eh, semua Sulawesi Selatan ya, Kalimantan Selatan. Kemudian juga erupsi Merapi dan insya Allah kita akan doain betul termasuk bukan cuma Syekh Ali tapi Habibana Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf insya Allah. Dan juga buat semua saya yang baca, wafat iya, karena COVID. ah, iya, Pak Ustadz saya bacakan ya, ini banyak pertanyaan juga yang masuk. Salah satunya dari Mangga. Humaira Nabawi. Kalau tadi Hmm, mungkin saya nanya pesan, kalau ini Ustadz cita-cita apa dari Syekh Ali yang pernah diceritakan ke Ustadz Yusuf? Oke, cita-cita Cita-cita. beliau, Alhamdulillah, kenapa sih Allah pasangkan saya dengan Syekh Ali? Pasangkan Syekh Ali dengan saya. Alhamdulillah, beliau punya cita-cita melahirkan 1 juta penghafal Quran di Indonesia. Hmm. Ya, beliau malah udah bicara kemana-mana, targetnya tuh 20 tahun. Jadi dalam 20 tahun, 1 juta penghafal Al-Quran. Nah, di satu sisi Alhamdulillah, lewat sayap rumah tahfiz, sesungguhnya rumah tahfiz anak-anaknya itu udah 1 juta. Sesungguhnya ini. Tapi memang belum jadi Hmm. hafiz total ya. Masih yang Iya. sejuz, 2 juz, juz 30. Tapi rumah tahfiz itu udah ada kurang lebih di 9.000 cabang. Lah kalau satu cabang 100 aja, itu udah 1 juta gitu. Subhanallah. Nah, jadi nanti siapapun yang jadi Kapolri, siapapun yang jadi Panglima TNI, dia hafiz. Siapapun yang jadi Kasat, Kasal, Kasau, dia hafiz-hafizo. Siapapun nanti jadi Hmm. politisi, hafiz-hafizo. Siapapun yang jadi polisi dan tentara, hafiz-hafizo. Siapapun yang nanti jadi pekerja profesional, pedagang, Amin. pengusaha, itu hafiz-hafizo. Siapapun yang nanti jadi penyiar El Sinta, dia hafiz-hafizo. Kira-kira begitu. Ya, kira-kira lah, kira-kira gitu. Jadi siapapun nanti yang jadi penyiar El Sinta, dia adalah seorang hafiz-hafizo. Kenapa? Karena dipasok, Amin. ya. Karena dipasok Iya. apa namanya kebutuhan futuristik Indonesia dari generasi-generasi penghafal Quran gitu. Insya Allah lah. Iya, iya, amin, amin. Nyampe lah, Insya Allah. nyampe. Insya Allah. Iya, kalau saya baca di pemberitaan tuh, Syekh Ali ini tetap aktif ya, meskipun di tengah pandemi, beliau tetap aktif berdakwah. Namun beliau tampaknya tetap ini ya, tetap concern, maksudnya tetap mematuhi protokol kesehatan, di mana kalau jemaahnya terlalu banyak, dia sampai apa ya, istilahnya benar-benar menjaga protokol kesehatan. Gini, bolongnya orang-orang Hmm, seperti kami bukan hmm, pada saat acara. hmm, Banyak orang yang benar-benar maskeran, jaga hmm, jarak. Tapi begitu kemudian makan sama panitia, buka masker. hmm, Ketika foto, buka masker. Rapat, pakai masker. Berjarak. Kayak gitu ngejaga prokesnya. Tapi begitu kemudian kudapan datang, kue datang, jeda datang, ya. Kemudian makan siang, semua yang rapat buka masker. Di situ tuh bolongnya orang-orang seperti saya, Syekh Ali, dan banyak lagi orang-orang hingga kemudian akhirnya terkena corona gitu. Sepedaan memang pakai masker. hmm. Tapi ketika kemudian istirahat, ya malah dibuka maskernya. Padahal pas istirahat itu pas ngumpul-ngumpul. Ya kan? Pas di lampu merah juga gitu. Di lampu merah ya buka masker. Lampu merah ya jaraknya dekat-dekat antara satu pesepeda dengan sepeda yang lain. Ya emang Hmm. mesti benar-benar disiplin ya gitu. Kita nggak tahu juga dari mana kita Iya, bolongnya gitu. Mudah-mudahan iya, teman-teman betul. yang bergabung di El Sinta News and Talk ini nggak ada yang kena COVID selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Ini ngomong-ngomong COVID kemarin kan Pak Ustadz Yusuf juga sempat ya. Kalau Iya. yang dialami Ustadz Yusuf sendiri gimana kemarin? Wah, jangan sampai pada kena dah. Saya pas kena yang lumayan Hmm, parah gitu. Saya 10 hari pakai Pampers, hmm. Mas. Waduh, 10 hari pakai Pampers dicebokin kita. itu di Dicebokin rumah atau di RSPAD. oh SPD? Iya, dicebokin. Untung tuh susternya pada sabar, perawat pada sabar. Saya ngegerakin tangan gini aja ngos-ngosan. Gerakin tangan gini ngos-ngosan.
Ngomong kayak begini nih, aduh nikmat sekali. Nikmat sekali. Ngaji aja saya sepotong-sepotong. Biasanya kan ngaji kan langsung full nih. Sabbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada walladhi akhrajal mar'a faja'alahu ghutha'an ahwa sanuqri'uka fala tansa illa ma Allah. Enak kan begitu. Tapi pas COVID nggak bisa, Mas. Ngajinya begini pas COVID nih. Pas COVID nih ngaji begini. Sabbihis. Wow, kayak orang sesak napas betul. Ada ini penuh kayak kayak berat gitu. Jangan dah udah. Jangan pada kena dah. Jangan nganggap enteng. Itu berapa lama Pak Ustadz Yusuf sesaknya? Alhamdulillah proses nyeseknya itu nggak lama. Kira-kira yang parah-parahnya 3-4 hari dah. 3-4 hari. Dan saya kan ada pengentalan darah juga. Ada pengentalan darah juga. Nah, jadi ya mohon teman-teman hati-hati gitu. Tapi 3-4 hari sesaknya udah mulai entengan ya, entengan gitu ya? Tapi recovery habis itu. Nah, proses recovery-nya juga nggak gampang. Habis dinyatakan negatif aja saya jalan kaki masih ngos-ngosan. Tapi sekarang udah oke, udah. Sekarang treadmill pagi sore, terus kemudian sepedaan. Udah oke lah. Aktif lagi olahraga, udah oke. Udah mulai angkat beban yang 20 kilo, udah mulai. Supaya balik lagi, berat badan balik lagi. Ini 72 ya saya. Ampun dah. Dari 62 jadi 72. Lihat tuh, pipi begini. Tapi alhamdulillah ya, Ustadz ya. Iya, tapi kalau ngelihat kayak, ya maaf ya, mereka-mereka yang kena COVID itu, begitu ngabarin ceria. Banyak yang ngabarin ceria. Aneh kena COVID nih, tapi insya Allah ini cuman OTG. 2 hari kemudian, 3 hari kemudian pasang selang. 2 hari kemudian meninggal dunia. Banyak yang begitu. Jadi ketika kemudian saya bisa selamat gitu ya. Ini anugerah banget dah. Apalagi waktu saya diangkat pakai ambulan, itu kan udah parah tuh saya, udah goyang kan. Karena saturasi udah 60 saya. 60 loh. Jadi kalau sampai dibawa ke rumah sakit itu 50, langsung ventilator saya tuh. Dan biasanya kalau udah ventilator mah ya 95% wassalam gitu. Saya itu kan 16 hari ventilator. Iya bener, sakit sabar aja. Ya ada yang bilang tuh, sakit sabar aja, ikhlas, terima. Iya bener, tapi jangan sampai kita sakit gitu kan. Kita berusaha dong ya kan. Pakai masker, sini cuci tangan, jaga jarak gitu kan. Jangan nanggap enteng lah gitu. Apalagi yang sekarang Jakarta udah berapa lonjakannya gitu kan. Iya. Iya mangga, terus. Pokoknya jangan anggap enteng COVID lah ya, untuk masyarakat di luar sana yang masih masih ogah-ogahan pakai masker ya, masih kerumun-kerumun. Ingat tuh COVID. Iya, dan Ustadz Yusuf kemarin sempat ini nggak ngobrol dengan Syekh Ali sebelum kemarin kena COVID juga, Syekh Alinya? Sempat, kita kan memang akrab ya. Dan terakhir tampil bareng di TVRI gitu kan. Tampil di stasiun TV bareng gitu, bercanda-bercanda. Nggak ada lah, nggak ada kelihatan gimana gitu. Makanya ketika Syekh Ali kena, saya menghibur hati. Syekh Ali kena tapi masih bisa ceramah gitu kan. Kan dia sempat tausiah kan di hari pertama masuk rumah sakit tuh. Ya, mudah-mudahan lah ini cuman isolasi di rumah sakit itu. Nggak taunya ngedrop karena Syekh Ali punya penyakit paru-paru ternyata. Ada penyakit penyerta gitu. Iya. Ada banyak loh Mas. Ya, banyak Mas teman-teman yang masih muda. Banyak teman-teman yang masih muda nggak paham kalau dirinya punya penyakit. Saya kapan itu sahabat saya, itu lulusan luar negeri, salah satu yang membantu Petren itu kemudian
punya transkrip bahasa Inggris untuk NBA dan lain sebagainya waktu itu keluar, exposure keluar, masih muda, kira-kira 29-30 tahun, atletis, terus kena COVID. Begitu kena COVID, diketahui jantungnya masalah. Waduh. 4 hari meninggal. Jadi orang kan tahu dari mana dia bermasalah, orang nggak pernah check up kan? Kayak Mas lah, pernah check up nggak? Jarang. Nah iya itu. Nah ketika COVID kan langsung jadi ketahuan kan. Oh ini dalamnya ada begini gitu. Makanya yang benar ya jangan beresiko gitu aja udah. Asli teman-teman tolong ya. Tolong jangan sampai beresiko, kasihan itu. Kadang-kadang ada orang gini. Gua sih kalau kena gampang lah, ntar gua hajar olahraga aja, gua mandi aja. Pakai air panas, gua minum air panas, gua minum rimpang-rimpang. Iya, lu emang kuat, tapi ntar begitu lu kena, terus si virus pindah ke orang tua lo meninggal, lo nangis ntar, gitu. Iya. Jadi ya tetap aja lah, jaga. Pokoknya sekarang kayak tadi nih saya sholat Jumat, kagak mau saya khutbah nggak pakai masker. Tawarin makan. Nah, saya ambil makanannya, tapi saya pergi makan sendiri, nggak mau bareng-bareng. Allahu Akbar. Iya benar, jadi teman-teman gitu kalau makannya sendiri aja. Kalau ngopi, pastikan ngopinya gantian itu loh. Ngopi berdua nih. Iya. Yang satu pakai masker, baru kita buka seruput, pakai lagi. Yang satu gantian, jedain jaraknya dikit gitu. Iya, betul. Ustadz, saya sapa dulu ya. Ini banyak banget pendengar yang di antaranya ada Afifah Vina, Masya Allah Ustadz, sehat selalu. Dari Nimatu Z juga, sehat selalu Ustadz. Kemudian ada yang nanya juga nih, Becky Susanti, Ustadz tembem sekarang, apa karena pengaruh obat? Iya, jadi waktu di rumah sakit kan minum obat sampai kira-kira bisa 10 butir ya, 10 biji. 10 sampai 12 biji satu kali makan, 3 kali sehari. Sekian hari lagi. Aduh, jadi mesti makan. Ya udah, makannya gitu deh. Karbo. Tapi bentar lagi juga ideal lagi insya Allah. Amin. Amin. Ustadz, sebelum kita berdoa bersama, ini tentunya saya juga ingin menanyakan mengenai mansurmologi kemarin yang ini ya, yang ramai ya, karena di Instagram juga ada. Ya, ini apa sebenarnya sih mansurmologi, Ustadz? Mansurmologi itu kan sebenarnya istilah bukan dari saya. Mansurmologi itu istilah dari media. Jadi media melekatkan mologinya itu ke saya. Ya, saya sih nyaman-nyaman aja. Alhamdulillah itu penghormatan kan. Pemuliaan, alhamdulillah. Isinya mansurmologi itu kan ngingetin orang gitu tentang nawaitu. Jadi kan saya pengen gini Mas, saya pengen agama itu seksi gitu. Bagi kaum milenial, anak remaja, anak muda dan siapapun, kalau bisa tuh agama bukan sesuatu yang jauh gitu. Ya, agama itu sesuatu yang dekat dan kepake. Termasuk di urusan saham. Ya. Saham kan kita nanyanya, nyari taunya, patokannya itu kan ke data. Nah, terus saya kasih tahu sebaik-baik yang punya data siapa? Allah. Ya, sebaik-baik yang bisa ditanya siapa? Allah. Siapa yang nurunin dan naikin harga saham kan Allah. Maka saya ngajarin gitu loh agama yang terkait dengan saham. Gimana? Ya lo doa dong sebelum beli saham. Jangan membeli-beli aja, ntar begitu jatuh lo nyengir gitu kan. Doa dulu, beli saham yang mana nih ya Allah. Karena engkau yang menaikkan dan engkau yang menurunkan gitu kan. Nah terus kemudian jaga niat gitu kan. Apa niatnya? Ngambil keuntungan boleh nggak? Boleh. Tapi kalau bisa niatnya yang lebih cakep lagi. Apa diantaranya? Ikut melayani bangsa dan negara. Lewat perusahaan-perusahaan yang kita beli sahamnya. Sehingga lahirlah ya prinsip sederhana. Belilah saham perusahaan-perusahaan yang benar-benar melayani publik seluas-luasnya. Melayani orang sebanyak-banyaknya.
apalagi BUMN. Itu kan udah jelas nggak ini bangsa dan negara. Jadi kita kayak nitip amal soleh gitu loh. Kita cuma punya satu dua lot, tapi di saham infrastruktur gitu loh. Ya kan tuh pahalanya gede banget, banyak banget. Nah, kita bisa nitip tuh diri kita di situ. Amal kita kan sedikit. Emang amal kita apa? Kita mau nganterin orang kemana? Orang mobil kita nggak punya gitu kan. Tapi ketika kita punya saham jalan tol misalnya, maka jutaan mobil sama dengan kita yang mengantar. Kenapa? Karena kita punya saham di situ. Kita nggak punya nih handphone bagus. Kalau orang mau minjem gitu gue bingung. Handphone satu-satunya gitu kan. Ya kita mau bantuin orang berkomunikasi. Maaf nih handphone gue aja nggak ada pulsanya gitu kan. Tapi tiba-tiba kita beli saham telco. Yang melayani kemudian sekian puluh atau ratus juta orang malah. Nah di situ ya teman-teman El Sinta. Di situ saya bilang titip nasib tuh sama Allah, ya Allah. Aku cuma punya 1-2 lot. Tapi di perusahaan telco, di perusahaan telekomunikasi. Sedangkan perusahaan yang aku layanin, ngelayanin ratusan juta orang. Ya, tolong ya Allah, mudah-mudahan itu jadi amal soleh saya, gitu. Nah, mobil nggak punya, apalagi pesawat. Pesawat punya nggak? Nggak punya, pesawat udah pasti nggak punya. Terus nganterin orang pakai pesawat gimana caranya? Gampang, bos. Begitu saya bilang waktu zaman Garuda itu. Iya. Supaya apa? Supaya nitip nasib. Ya kita beli saham Garuda dengan harapan kita bisa titip nasib. Nasib apa? Titip amal soleh gitu loh. Ya Allah, siapapun yang diantar oleh Garuda, jadi ini tuh amal soleh saya. Loh, luar biasa kan? Bandara Soekarno-Hatta aja puluhan juta. Belum lagi Makassar, belum Surabaya, belum Medan, belum Bandung, belum kota-kota besar lainnya di tanah air. Apa pahalanya? Jadi Mansur Mologi cerita tentang itu. Kemudian cerita juga yang menarik Mas tentang afirmasi. Afirmasi, visualisasi, imajinasi. Ya, begini. Orang kan perlu cantolan untuk lebih ngegas, untuk lebih kuat connectingnya. Contoh gini. Dia ngelihat Pertamina misalkan. Terus dia ngomong begini nih. Ntar gue kalau lulus, gue mau kerja di Pertamina. Ntar kalau gue lulus, gue insya Allah lah bisa kerja di Pertamina. Believe or not, nanti dia kerja di Pertamina. Itu nggak ada kaitan apa-apa dengan Pertamina. Ntar gue mau kerja di perbankan misalkan itu. Itu nggak ada urusan dia dengan perbankan. Tapi ketika dia beli sahamnya, sementara dia masih mahasiswa-mahasiswi, dia bisa beli nih saham Telkom. Terus dia berafirmasi, ntar nih gue jadi di Telkom. Kenapa enggak? Karena dia udah punya tuh alat di dalam yang menjadi mesin yang menghidupkan afirmasinya, menghidupkan visualisasinya, menghidupkan imajinasinya. Layaknya kayak engine yang di start, zang, jalan itu. Luar biasa. Maka saya bilang, ini Mansur Mologi talkingnya about ya tentang sesuatu yang bigger gitu loh, daripada sekedar cuan-cuan biasa. Karena ini bicaranya apa? Berafirmasi, bervisualisasi, berimajinasi, menjadi apa? Investornya global. Gitu, kita nanti mau beli Samsung, gitu kan? Samsung kita beli, Mas. Bukan cuman handphone, tapi Samsung kita beli. Ntar kita ubah namanya menjadi Samsul. iPhone kita beli, pabrik-pabriknya kita rubah namanya menjadi Ipul. Udah kita beli mah terserah lah. Manchester United aja mau gue beli, mau gue ganti jadi Mansur Amin, amin. Mansur United. Biarin. Nanti gue suruh pakai peci haji. Mengapa Pak Ustaz Yusuf ada ya, ada silakan. Salam dari Pak Haryo, pimpinan kami Pak Ustaz. Semoga sehat selalu ya Pak Ustaz. Makasih Mas Haryo, ditunggu nih Ramadan El Sinta. Iya kan Ustadz Arifin udah kagak ada, Ustadz Arifin udah nggak ada, si Ali udah nggak ada. Biasa kan El Sinta Ustadz Arifin kan tuh ya. Ya udah nggak apa-apa, nanti saya dah bulan Ramadan nyapa pendengar gitu, Insya Allah. Iya, ya. Amin. Oh Mas Haryo dengar tuh. Yusuf, udah diumumin. dengar Pak Ustadz ya, terakhir kita mungkin ini ya, kita berdoa untuk seluruh masyarakat Indonesia yang ya di awal tahun ini ya dihadapi berbagai cobaan Pak Ustadz. Iya, iya.
Bismillah ya. Pertama kita berdoa untuk Syekh Ali tentu saja yang menjadi bahan pembicaraan kita pada sore hari ini. Yang kedua untuk Al-Walid, Habib Ali bin Abdurrahman As-Segaf, ya, Jakarta yang baru saja wafat. Eh, Insya Allah dua-duanya kita doain husnul khatimah. Dan semua yang wafat, yang meninggal, semuanya diampunin Allah dan husnul khatimah. Kemudian buat Majene, Mamuju, kemudian yang di Sulsel ya, kemudian Kalimantan Selatan, semua yang terkena gempa, yang terkena banjir, ya, sebelumnya ada Polman dan daerah-daerah lain lah, termasuk yang kena erupsi, kita doain mudah-mudahan harta benda yang hilang diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kecelakaan, musibah, kena fisiknya atau apa, insya Allah segera di recovery, disembuhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kemudian yang wafat diwafatkan dalam keadaan yang husnul khatimah dan diwafat sebagai syahid karena memang bencana alam. Dan buat daerah-daerah lain mudah-mudahan jangan sampai ada musibah, bala, bencana, ya, darat, laut dan udara. Insya Allah mudah-mudahan Indonesia diselamatkan. Terus untuk wabah COVID mudah-mudahan Allah rem. Karena ini cuman Allah dah. Cuman Allah kayaknya udah nggak masuk akal. Vaksin biar kayak gimana juga, ya kita cuman ikhtiar kan, kita nggak tahu seperti apa, jadi kita serahkan sama Allah, kita minta dengan berdoa ini, kita berharap Rahman Rahimnya Allah dan kekuatan, kekuasaan, kebesaran Allah dan juga Allah yang Maha Kuasa atas segalanya benar-benar menghentikan COVID dengan segala penyakit apapun dan bala musibah, kejelekan, keburukan apapun bagi negeri kita Indonesia tercipta dan bagi seluruh dunia. Buat semuanya Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita doain El Sinta terus jaya, ya. Amin. Nggak ada matinya. Ya, karyawan-karyawatinya pada senang semua, nggak ada yang kena COVID, dan pendengarnya juga nggak ada yang kena COVID. Insya Allah, mudah-mudahan. Amin. Semuanya. Insya Allah. Amin. Pak Ustadz juga ya, Pak Ustadz Yusuf ya. Terima kasih sore ini telah bersama El Sinta, Ustadz Yusuf. Sama-sama. Selalu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pamit ya. Ya. Demikian tadi pendengar, Ustadz Yusuf Mansur yang telah berbincang dalam InStock Apa Kata Mereka. Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung. Ya mohon maaf, tidak semua pertanyaannya maupun sapa yang telah Anda lontarkan dapat kami bacakan. Namun, terima kasih, kita akan jumpa lagi dalam InStock berikutnya. Saya Dwi Swanto, terima kasih dan sampai jumpa.